Oke, teman-teman, sambil nunggu yang lain, eh, gimana progres proyeknya? Apakah ada kendala? Karena minggu depan mungkin hari Senin atau Selasa ya, tergantung nanti eh, available-nya hari apa gitu. Ya anggaplah hari Senin gitu ya. Tapi nanti kalau ada perubahan jadwal kami informasikan. Ya, sehingga teman-teman masih punya waktu sekitar 1 minggu ya, 1 minggu kurang ya kalau emang hari Senin. Dan nanti hari Senin itu teman-teman akan mempresentasikan proyeknya per kelompok tentunya ya. Nah, nanti akan dipanggil satu persatu kelompoknya, dan kalau bisa nanti proses presentasinya itu jangan hanya satu orang ya, jadi bergantian agar bisa dinilai kontribusi dari masing-masing tim ya. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa siapin tuh apa namanya presentasinya kalau memang proyeknya sudah selesai. Demonya nanti dibagi-bagi, siapa yang akan menemukan fitur ini, siapa yang akan menemukan fitur itu. Jadi semua personel atau semua tim itu punya kontribusinya masing-masing sehingga mendapatkan nilai individu yang bagus dan mendapatkan juga nilai kelompok yang bagus. Itu kan harapannya ya. Nah, itu bisa dipersiapkan sejak sekarang ya teman-teman. Karena waktunya juga tinggal 1 minggu kurang lagi itu ya. Nah, oh ya, tadi saya cek di LMS-nya down ya. Coba saya share ya. LMS-nya emang down. LMS. Nah, ini, nah itu ya, LMS sdmdigitalkominfo.go.id. Nah, refresh. Belum juga up gitu ya. Mungkin emang ada gangguan. Nah, tadi saya juga sudah mencoba-coba dari tadi masih belum. Jadi tadinya sih mau ngecek link ya, katanya belum terlihat link tugas. Eh, tapi saya cek belum bisa karena LMS-nya sedang down. Mungkin nanti akan saya cek ketika LMS-nya sudah up, saya akan cek secara berkala ya untuk memastikan bahwa LMS-nya sudah up. Segera setelah itu baru saya akan cek link tugasnya ya dalam hal ini. Cuma yang terpenting sebetulnya teman-teman juga fokus ke project ya, karena project itu sudah mengcover seluruh poin-poin tugas gitu ya. Jadi nilai dari project itu sangat besar sehingga teman-teman juga perlu prioritaskan di pengerjaan project akhirnya itu ya. Nah, kita akan masuk ke modul di pertemuan 14. Membuat fungsi create dan read dari dan ke database. Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan kan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah menyelesaikan ini gitu ya. Tapi mari kita lihat apa yang ada di dalam sini gitu ya. Apa yang ada di modul ini. Nah, di sini eh, yang diinginkan modul ini adalah hanya membuat fungsi create dan read dari dan ke database. Dan tujuannya adalah mengimplementasikan perancangan website, form fill-in, dan fungsi create, read, update, delete, dan dari dan ke database. Iya, ini udah kita bahas ya. Ketika kita membuat fungsi create atau insert gitu ya, yang kita namakan menginsert data kategori barang ya ketika itu. Itu kan juga melalui form ya, dengan mengisikan kode barang, mengisikan kode kategori ya, mengisikan apalagi nama kategorinya, mengisikan keterangan gitu dan seterusnya. Dan kita juga sudah berhasil menginput data dan menampilkan data yang kita input. Kita lihat lagi apakah ada tambahan dari modul ini. Membuat website, kasusnya adalah pendaftaran siswa. Membuat halaman website dengan fungsi create dan read.
Nah, ini mungkin memang kasusnya yang sedikit berbeda ya. Kalau kemarin kita adalah membuat kasusnya adalah data kategori barang. Tapi sebetulnya tekniknya kan sama saja ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ada header pendaftaran siswa baru, ada judul dari headernya itu adalah digital talent, lalu ada menu daftar baru, dan melihat list dari pendaftar gitu ya. Persis apa yang kita buat. Jadi ada menu tambah dan ada menu untuk melihat list kategori barang. Ini formnya. Ya, ini dari formnya ada nama, alamat, dan seterusnya. Ya. Lalu ya menampilkan hasil insertnya seperti ini. Gitu ya. Oke, dan ini sudah kita selesaikan. Oke, mungkin kita akan coba tambahkan materinya adalah ini ya, agar form input kita bisa lebih lengkap. Kita akan coba, mungkin kita belajar mengupload foto gitu ya. Mengupload foto dan menyimpan foto itu ke database. Sehingga data yang kita miliki cukup bervariasi, nanti ada gambarnya juga. Nah, mungkin ini akan me- apa ya, menambah fitur create yang sudah kita buat gitu ya. Jadi tetap tetap akan membahas tentang create dan apa namanya, menampilkan ya, create dan read ya, masih sama fokusnya create dan read, hanya saja kita tambahkan fitur menampilkan dan mengupload foto gitu ya, agar sesuai dengan modul. Tetap membahas tentang tema create dan read, tapi hanya saja kita tambahkan fiturnya mengupload foto. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama-tama apa yang harus kita lakukan teman-teman yaitu menjalankan service dari SEM-nya. Jadi saya buka dulu SEM-nya di sini ya. Ini SEM-nya belum belum dalam keadaan running gitu ya. Kita up dulu service-nya. Yang pertama adalah Apache-nya. Lalu berikutnya adalah MySQL-nya tentunya ya. Nah, ini pastikan teman-teman mendapatkan alokasi port baik untuk Apache maupun MySQL-nya. Lalu ini saya minimize aja. Nah, berikutnya kita jalankan Explorer kita, web Explorer, apa namanya? Web browser gitu ya. Lalu kita ketikkan localhost. Nah, di localhost ini, teman-teman, eh oh ya, kita buka dulu ya nama website yang kita pernah buat. Ingat nggak namanya? Ingat nggak ya? Kemudian masih ya, namanya kalau nggak salah JWD 11 ya. Oh iya, betul. JWD 11. Nah, inilah website yang sudah kita miliki. Ya, kita sudah bisa menampilkan data, proses read-nya sudah kita lakukan. Kalau untuk tambah datanya pun kita sudah punya formnya seperti ini gitu ya. Dan ini agak sedikit berantakan karena kemarin kita belajar bootstrap jadi diacak-acak gitu ya, formnya. Nah, tapi nggak apa, nanti kita tambahkan di sini untuk fitur mengupload mengupload apa namanya, foto gitu ya. Balik ke home. Nah, nanti fotonya itu ya teman-teman, harus juga bisa kita tampilkan di sini ya, gambar fotonya yang sudah kita insertkan, kita tampilkan ke halaman apa namanya ini, halaman read-nya ya, atau halaman utamanya, yaitu di index.php. Nah, sebelum kita bisa memulai proses mengetikkan kode program, kita harus coba melakukan ini apa, uh,
melakukan proses memikirkan apakah perlu adanya perubahan di database yang kita sudah punya gitu ya. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita ingin bisa menambah foto dan juga fotonya itu nanti data informasinya bisa tersimpan di database gitu. Dan berarti akan tersimpan di field yang mana foto tersebut gitu ya. Apakah di kode, nama, keterangan, dan seterusnya? Tentu tidak ya, karena ini sudah ada informasinya masing-masing. Sehingga sepertinya kita membutuhkan satu buah kolom lagi ya untuk bisa agar foto yang kita atau bukan fotonya yang disimpan adalah sebenarnya lokasi penyimpanannya ya, lokasi path-nya. Jadi nama filenya saja yang kita simpan. Kalau fotonya sih akan tersimpannya tetap di hard disk gitu ya. Tetapi informasi path-nya itu yang akan disimpan di database gitu ya. Nah, jadi kita perlu mengedit sedikit dari database kita ya, teman-teman. Jadi di sini saya buka host lagi untuk membuka PHP My admin-nya. Saya sambil buka dulu Visual Studio Code-nya ya. Belum dibuka juga nih. Visual Studio Code. Lalu kita buka project-nya. Open folder, namanya ada JWD11. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan nama project-nya masing-masing. Siapa tahu teman-teman menggunakan nama project yang berbeda. Nah, karena di MySQL saya itu sudah banyak ya database, jadi sebaiknya juga saya cek dulu di bagian koneksi sini, saya menggunakan nama database-nya apa gitu ya, yaitu menggunakan nama DB Toko. Nah, teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama untuk memastikan nama database yang digunakan. Siapa tahu teman-teman juga sudah banyak berlatih menggunakan database-database yang berbeda, sehingga jangan sampai salah mengedit database-nya gitu ya. Silakan dicek nama database. DB Toko. Nah, ini DB Toko. Nah, di Betoko ini kita baru memiliki satu buah tabel bernama kategori barang. Dan yang ingin kita edit adalah uh, struktur dari tabelnya, teman-teman. Ya, kan kalau kita ingin melihat dari data apa saja yang ada di tabel tersebut, uh, beda ya. Ini ada 2 baris di sini. Ada 3. JWD 11 berarti salah database. JWD 11 DB. DB Toko. Lalu kita buka. Oh, yang ini, ya ini salah ya. Mirip sih tulisannya teman-teman ya. Oke, kita lihat browse ada informasinya 3. Nah, ya betul ya yang 3. Jadi ini ada nama yang mirip juga sih jadi bingung. Ada yang namanya DB Tolo, ada yang DB Toko ya. Nah, kita sudah berada di tabel yang betul. Di sini akan berisi 3 informasi kategori barang gitu ya. Nah, yang ingin kita edit tuh bukan nilai-nilai informasi yang ada di sini ya, tapi justru struktur tabelnya. Karena kita ingin menambahkan satu buah kolom untuk menyimpan informasi di mana kita menyimpan foto gitu ya. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah mengklik di bagian structure sini ya, bukan mengedit dengan cara seperti ini gitu ya. Mengklik di sini, kalau yang kita lakukan mengedit di sini itu hanya ingin mengedit informasi yang ada di dalam tabel gitu ya. Nah, sedangkan yang ingin kita lakukan adalah mengupdate struktur tabelnya. Jadi bukan dengan cara seperti ini ya, bukan. Karena ini hanya akan mengedit nilai-nilai informasi yang sudah ada gitu ya. Kita klik di structure-nya sini ya. Nah, di struktur ini teman-teman kita bisa mengedit strukturnya. Apakah itu menambah, menghapus, atau rename dan seterusnya. Tapi harus hati-hati ya teman-teman. Karena merubah structure itu akan berpengaruh pada program yang sudah kita buat ya. Perubahan nama tentu akan berdampak fatal
pada program yang sudah kita buat. Karena di program-program kita kan juga memanggil nama-nama kolomnya itu ya. Nah, kalau nama kolom di database dirubah, berarti semuanya kode-kode program yang kita buat itu akan kehilangan referensi nama yang lama. Itu akan menyebabkan error. Jadi, sangat tidak direkomendasikan sih untuk merename nama kolom gitu ya ketika programnya sudah dalam proses production. Jadi, desain database itu memang idealnya sekali lagi desain database itu idealnya memang sudah clear sejak awal gitu ya. Baru kita melakukan proses pengembangan ngoding di webnya gitu ya untuk membuat webnya. Sedangkan untuk database-nya itu harusnya sudah direncanakan sejak awal sehingga ketika sudah proses development pemrograman webnya itu udah nggak ngotak-ngotik mengedit-edit database. Tapi ya nggak apa, ini kan kita sedang belajar ya. Jadi ketika kita membutuhkan perubahan di database-nya ya kita lakukan sambil jalan. Tapi untuk best practice-nya ke depan kalau teman-teman membuat sebuah project itu sangat-sangat tidak direkomendasi. Kecuali kalau memang terpaksa gitu ya. Oke, cara menambah tabel ya di sini teman-teman bagian bawah sini ya. Sorry, cara menambah kolom maksud saya. Cara menambah kolom ya di bagian sini teman-teman bisa lihat ada namanya menu add ya. Lalu di situ ada pilihan eh, berapa kolom yang ingin kita tambahkan gitu ya. Kalau kita ingin menambahkan 2 kolom, ya kita bisa naikkan increment gitu ya. Kalau ingin mengurangi, ya tinggal kebalikannya. Nah, karena pada kasus kita saat ini, kita hanya ingin menambahkan satu buah informasi foto nih, teman-teman. Sehingga kita cukup saja menambahkan satu buah kolom saja ya, nggak perlu banyak-banyak gitu. Nah, berikutnya di bagian selanjutnya sini, ada lokasi di mana kita ingin menambahkan kolom tersebut. Ya, kita ingin sisipkan di mana? Apakah di bagian awal, apakah di kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi kita bisa menentukan lokasinya. Nah, karena foto ini sifatnya memang hanya informasi pelengkap, sebenarnya dia ada di mana saja nggak apa-apa ya, di nomor 2 juga nggak apa-apa, nomor 3 nggak apa-apa gitu. Tapi sebaiknya kalau nomor 1 tuh diperuntukkan untuk primary key. Jadi jangan sampai kita menambah-nambah kolom lalu kita letakkan di posisi nomor 1 ya, karena lazimnya nomor 1 ini ditempatkan oleh ini field atau kolom yang menjadi primary key gitu ya. Oke ya teman-teman, kita tambahkan di sinilah kita tentukan saja setelah nama kategori. Jadi kita akan tambahkan kolom baru tersebut setelah kolom nama kategori. Oke ya, jadi kita tentukan di sini after, berarti setelah ya, after itu ya, after nama kategori. Jadi kolom yang baru akan kita buat nanti itu akan disisipkan setelah nama kategori. Berarti di sini di antara nama kategori dan keterangan. Nanti ada yang di sana gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin menyisipkan di paling belakang, berarti after apa? After keterangan gitu ya, tinggal disesuaikan aja. Keterangan biar tetap paling belakang, saya akan menyisipkan itu di kolom nomor antara kolom nama kategori dan keterangan. Berarti di sini. Oke, langsung kita tekan tombol Go. Nah, akan muncul satu buah kolom baru, ya, bukan satu kolom baru, maksudnya inputan untuk mengisikan informasi berkenaan dengan kolom yang kita tambahkan gitu ya. Kalau kolomnya 2 nanti di sini ada 2 baris gitu. Ini kolom 1, nanti ini kolom kedua dan seterusnya. Tapi karena kita hanya menambahkan satu, dia hanya ada satu baris seperti ini. Oke, kita tentukan namanya di bagian name sini, nama kolomnya atau nama fieldnya. Misalkan adalah foto. Seperti itu ya, foto. Lalu tipe datanya, karena nanti akan berisi path di mana kita akan mengupload fotonya, ya, atau nama file fotonya gitu ya. Maka datanya apa? Datanya adalah yang jelas bukan number ya, yang jelas adalah string atau varchar bisa, teks bisa. Tapi kalau teks itu kan terlalu panjang ya, biasanya teks itu buat eh, buat
mengisikan data yang memang kemungkinan akan banyak gitu ya. Tapi kalau nama file kan nggak akan terlalu panjang juga gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengisikan dengan tipe data varchar atau varchar gitu ya. Nah, di sini kita bisa tentukan length-nya. Nah, untuk menentukan length ini eh, kita bisa memperkirakan aja sih teman-teman. Kira-kira nama dari sebuah file foto itu yang paling panjang berapa digit sih kan gitu ya. Dia akan bisa sangat panjang kalau memang kita tentukan lokasi path-nya itu mulai dari drive yang ada di mesin kita. Misalkan drive E, lalu sub drive-nya, lalu drive C gitu masuk ke SAM dan seterusnya itu kan sangat panjang gitu ya. Nah, sebaiknya tidak perlu sepanjang itu, kita cukup cukup menyimpan nama file dari fotonya itu saja. Nanti path-nya kan akan seragam gitu kan ya. Path-nya akan seragam, sehingga path itu akan kita tuliskan di codingnya aja gitu ya. Ketika kita memanggil tag apa img. Gitu ya. Nah, jika memang semua foto akan kita upload di folder yang sama gitu. Tapi ada juga program-program yang memang mengharuskan kita mengupload foto itu di folder yang berbeda-beda. Nah, itu berarti beda cerita tuh. Nanti tergantung kasus per kasus. Kita asumsikan saja dari program yang kita buat ini yang sederhana. Jadi semua foto asumsinya akan diupload di folder yang sama. Sehingga di sini kita bisa menambahkan nama file yang tidak terlalu panjang. Ya, jadi kita bisa tambahkan misalkan 50 digit gitu ya. Jadi uh, ya 100 lah biar aman gitu. Oke, seperti itu. Jadi yang perlu kita atur adalah hanya menambahkan nama, tipe, dan length-nya. Setelah itu teman-teman bisa tekan tombol save. Ya pastikan proses penambahan kolomnya berhasil, tidak ada error. Gitu ya. Karena mungkin aja ya terjadi error ya ketika penambahan kolom itu kita lakukan dengan cara tidak memperbolehkan null ya di kolom tersebut. Tapi kan data-data yang lainnya masih belum ada fotonya, jadi nullnya terdeteksi. Jadi itu yang bikin error biasanya. Ya. Kemungkinan errornya itu seperti itu. Jadi teman-teman jika nanti menemukan error, cek di bagian nul ya gitu ya. Jangan sampai ada uh, not nullnya gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke structure-nya. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan ya kolom barunya yaitu foto dan dia berada di antara nama kategori dan keterangan sesuai dengan apa yang kita atur tadi. Oke. Nah, kita browse teman-teman. Di situ bisa kita lihat ya eh, ada kolom baru bernama foto dan belum ada datanya gitu ya. Ya karena ketika kita membuat fitur insert di program-program sebelumnya itu memang kan nggak belum ada fitur ngupload foto ya. Jadi ketika ditambahkan kolom ya memang belum ada datanya gitu. Dan nanti akan ada datanya ketika kita menambahkan menginsert kategori yang baru nanti kita bisa munculkan uh, informasi fotonya di sana. Walaupun nanti yang lama-lamanya itu tetap dalam keadaan blank gitu. Oke, sekarang tahapan mempersiapkan database atau tabel atau kolom gitu ya sudah kita lakukan. Jadi itu tahapan pertama mempersiapkan tabel atau merubah struktur tabel yang kita miliki gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa kembali lagi ke uh, Visual Studio Code-nya ya, teman-teman. Sini ya. Nah, kita mau me- apa namanya menampilkan atau mengedit yang mana dulu gitu ya. Ya bisa banyak cara sih ya. Misalkan kita mempersiapkan terlebih dahulu di sini kolom untuk fotonya ya. Siapkan kolom untuk fotonya ya. Lalu mungkin kita akan sedikit memperlebar
tampilannya ini agar yang tidak terlalu sempit ketika ada kolom baru gitu ya. Oke, langsung saja kita buka di halaman index.php karena list dari kategori itu kita tampilkan di index.php gitu ya. Nah, berarti di bagian sini ya teman-teman, di bagian heading tabel ya. Kan ini ada di sebuah tabel gitu ya. Nah, di sini di headingnya kita siapin dulu nama kolomnya. Setelah terserah teman-teman mau letakkan di mana. Misalkan di setelah keterangan, setelah nama gitu ya. Berarti di sini kita tambahkan TH gitu ya atau TD. Gitu. Kita beri nama foto. Kita simpan ya teman-teman, foto. Oke, nah kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Nah, tentu ini akan menjadi tidak sinkron gitu karena headingnya kita tambahkan sebuah kolom, tetapi bodinya belum kita tambahkan, ya. Jadi jumlah kolom di bagian heading dan jumlah kolom di bagian body itu nggak sama. Oleh karena itu kita harus tambahkan juga kolom di bagian bodinya, ya di bagian T-body di sini tambahkan. Yaitu ada di antara nama kategori dan keterangan ya. Ini adalah nama kategori dan ini adalah keterangan sehingga kita akan sisipkan foto itu di sini di antaranya gitu kan. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, kita siapin kolomnya. Ini saya buat lebar aja gitu biar kita tahu di mana baris yang kita edit gitu ya. Dan di sini kita tambahkan TD ya. Nah, lalu yang ingin kita tampilkan itu kan bukan bukan nama fotonya ya, tapi gambarnya kan itu ya. Yang ingin kita tampilkan adalah gambarnya. Gambar itu akan dibuat oleh apa teman-teman? Gambar itu dikonstruksi oleh tag bernama IMG. Oleh karena itu di sini kita harus siapkan tag IMG-nya. IMG. Nah ini IMG lalu eh, IMG. Nggak bisa otomatis ya. IMG. Oh ini karena ada bootstrap ya. Jadi kita langsung aja. IMG. Lalu kita tutup ya. Lalu SRC. Lalu biasanya IMG ini ada alt gitu ya, alternatif. Kalau misalkan eh, image-nya gagal untuk di-load gitu ya. Nah, kita juga bisa tambahkan beberapa atribut yang lain, misalkan width, 30 pixel. Ya, atau nanti kita buatkan di CSS, nggak apa-apa gitu ya. Nah, paling seperti ini ya. Namun data tersebut, teman-teman, ya data-data ini akan dipanggil via database. Sehingga sekarang kalau di refresh minimal dia udah nggak, maksudnya udah simetris gitu antara jumlah kolom yang di heading dan jumlah kolom yang di body gitu ya. Nah, hanya saja belum ada gambar ya, karena memang kita belum memiliki gambar tersebut dan memang karena kita juga belum memanggil eh, di bagian SRC-nya sini nama gambarnya gitu ya. Nah, ini akan kita lakukan nanti belakangan setelah kita berhasil membuat fitur insert atau upload gambarnya gitu. Jadi menampilkannya itu nanti setelah itu. Oke, nah itu silakan teman-teman buat dulu ya apa namanya layout di tabel, layout di halaman indeksnya atau di halaman eh, tempat menampilkan datanya. Nah, berikutnya setelah kita mengedit sedikit di bagian index.php ini, kita akan membuka file file apa namanya? Insert ya, file insert.
Karena proses menambah data itu kan ada di file ini ya, insert teman-teman. File insert inilah kita akan menyisipkan fitur untuk mengupload apa? Gambar atau foto gitu ya. Nah, kita scroll ke bawah dulu teman-teman. Ya, kita scroll ke bawah. Nah, kita lihat di mana form yang kita miliki di sini ya. Form dari mulai sini sampai sini formnya. Nah, itu. Ini form yang kita miliki untuk proses input. Um, Mohon maaf ya, ini ada WhatsApp gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kita akan tambahkan form untuk input upload foto di sini. Ya, kita akan sisipkan setelah atau sebelum keterangan di sini ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan sekarang label. Kalau di sini kita ketikkan upload foto, gitu ya. Kalau di sini bisa kita ID-nya, misalkan ID file, lalu untuk form inputnya atau form uploadnya itu sendiri bernama input ya teman-teman. Input. Input type. Nah, type-nya itu adalah file ya, kalau untuk upload foto atau upload gambar. Ya, bukan teks ataupun submit ya. Nah, name-nya kita bisa file lagi, lalu ID-nya kita sesuaikan dengan ID yang di sini ya. Nah, ini belum ada tutupnya, kita buat tutupnya. Nah, seperti itu. Oke, kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Apakah form untuk menguploadnya itu sudah terlihat atau belum? Gitu ya. Kita klik di sana. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini sudah ada satu buah, atau bukan satu buah ya, satu tempat di mana kita bisa mengupload foto ya, dengan cara mengklik choose file. Nanti kita bisa memilih foto-foto yang akan kita upload ya, seperti itu ya. Jadi cara kerjanya adalah seperti dia akan menampilkan tombol browse atau choose file. Nah, ketika tidak ada file yang terpilih di sini, maka tulisannya adalah no file has been chosen gitu. Tapi nanti ketika kita sudah memilih, maka dia akan menampilkan nama file yang terpilih gitu ya. Nah, itu perilakunya seperti itu. Berikutnya, kita akan lihat di bagian form sini ya teman-teman. Dan di form tersebut ada atribut yang perlu kita tambahkan jika kita ingin uh, melakukan proses upload foto gitu ya. Jadi tidak bisa hanya dengan regular form seperti ini ya teman-teman. Harus ada penambahan atribut. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Ya, kadang-kadang lupa soalnya. Ketika kita ingin membuat fitur upload file, kita lupa menambahkan atribut di sini. Itu yang bisa terjadi. Nah, nama atributnya itu adalah seperti ini, n-type. Namanya adalah multi platform data. Nah, itu bisa diingat-ingat sama teman-teman ya. Jadi kita perlu menambahkan sebuah atribut n-type yang nilainya adalah multipart/form data.
jika kita ingin melakukan proses upload. Itu ya. Nah, itu di bagian apa namanya? Di bagian insert dot ya, di bagian insert.php-nya ya, di bagian insert.php-nya sudah kita tambahkan form, juga sudah kita tambahkan atribut and type multipart form data. Nah, berikutnya teman-teman, yang harus kita lakukan adalah kita mengedit ya, mengedit di bagian prosesnya. Nah, caranya bagaimana? Kita coba lihat alurnya di sini. Ketika tombol submit diklik, kan ini tombol submit nih, tombol submit diklik, dia akan me- melempar form ini ke sebuah halaman bernama index.php. Nah, ketika button submit diklik itu kan yang terjadi metodenya apa teman-teman? Post kan ya. Sehingga yang perlu kita lihat di halaman index.php itu adalah metode postnya. Ya, sekali lagi di index.php itu banyak sekali proses yang terjadi di sana. Coba saya buka di sini ya. Ya teman-teman paham ya. Di index.php itu kan ini ya, banyak sekali yang terjadi di sini. Apa saja menampilkan data. Lalu proses insert pun terjadinya di sini gitu ya. Kalau tadi teman-teman lihat karena memang ketika tombol tombol ini diklik, dia mencari sebuah halaman bernama index.php itu ya ini. Nah, sehingga kita harus bisa memisahkan mana proses menampilkan data dan mana proses menambahkan data. Nah, proses menampilkan data itu adanya di get, metode get, sedangkan proses menambah data itu adanya di metode post. Nah, itu bisa dipahami ya. Ya karena itu esensial banget gitu ya. Esensi banget biar teman-teman bisa paham. Jadi di bagian index.php sini ya teman-teman, yang kita lihat fokusnya adalah di metode postnya di sini. Kita eh, nggak bisa menambahkan perintah-perintah di metode get-nya. Nanti tidak terbaca. Jadi pastikan di bagian post ini yang kita tambah di bagian sini. Nah, apa yang akan kita lihat gitu ya? Nah, yang pertama adalah kita ingin memastikan terlebih dahulu bahwa memang ada foto yang sudah dipilih oleh si user kan gitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Sama ya dengan cara-cara yang sebelumnya kita membuat sebuah variabel, lalu kita menangkap nilainya. Ya, kita buat variabel, lalu kita isi variabel tersebut dengan nilai yang dikirim dari halaman insert gitu ya. Polanya masih sama ya. Tetapi mungkin nanti namanya yang sedikit berbeda. Kalau kalau file itu bukan menggunakan $post tapi menggunakan $files gitu ya. Oke, langsung kita tes aja ya. Kita bukan kita tes sih, kita coba aja tambahkan satu buah variabel bernama files. Oh, huruf kecil aja deh. Files dot bukan file. Nah, seperti MP ini untuk mengetahui lokasi lokasi awal dari gambar yang akan kita apa namanya upload gitu ya. Nah, lalu kalau biasanya itu kita cukup menggunakan $post, kali ini kita menggunakan $files. Ya, ingat-ingat ya kalau upload itu menggunakan $files. Lalu karena dia ada sebuah array, ini karena dia sebuah array, maka kita harus menggunakan perintah seperti ini. Nah, lalu kita ingin melihat TMP name-nya. Atau nanti aja. Ya, satu-satu gitu ya. Nah, kita ingin lihat apa yang ada di dalam variabel tersebut dengan menambahkan print r. Lalu kita lihat variabel file TMP ini isinya apa. Bisa cek dulu chatnya ya. Ada chat di sini. Absen ya. Nah, ini link absennya. Oke, nanti teman-teman jangan lupa langsung mengisi form absennya ya.
Saya juga belum mengisi karena tadi ketika ingin mengisi belum aktif gitu ya. Nanti kita sama-sama setelah eh, sesi ini berakhir kita langsung mengisi absen ya. Oke, kita simpan ya teman-teman. Kita simpan, save all. Lalu print R, lalu kita die gitu ya. Kita buat seperti itu. Ya biar nanti dia nggak error gitu. Ini hanya sekedar untuk memudahkan kita dalam melakukan proses debugging gitu. Oke, kita refresh. Lalu kita tambah file ya. Lalu kita pilih misalkan gambar mana ya. Ini aja deh My Company gitu yang dekat ya. Lalu kita insert. Nah, itu ya, kita bisa melihat informasinya. Jadi files itu ada sebuah array ya teman-teman. Yang isinya itu ada name ya. Name itu menginformasikan nama filenya. Tadi kan nama filenya mycompany.png ya. Jadi nama file itu bisa kita peroleh dari atribut name. Paham nggak ya? Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi nih. Saya kan ingin mengambil gambar. Mengambil gambar dari sebuah direktori gitu. Nah, di sini namanya adalah my company. Extensionnya itu sebetulnya adalah PNG, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, itu ya PNG ya. Walaupun di sini tidak terlihat gitu. Nah, ketika saya klik, lalu saya open, ya maka di situ muncul mycompany.png. Nah, informasi ini kan juga kita butuhin nanti di halaman index.php-nya kan, agar kita bisa nanti menyimpan informasi ini ke database gitu ya. Nah, yang saya maksudkan adalah di mana kita bisa mendapatkan informasi ini nanti di halaman index.php adalah melalui property name yang ada di array ini. Ya. Jadi jadi file itu memiliki beberapa property ya. Ada property name, ada property type, ada property tmp name ya. Tmp name itu eh, informasi yang berkenaan dengan resources gambar gitu ya. Kalau ada property error, ada error apa enggak dan seterusnya gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan itu bisa dipahami. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, yang ingin kita simpan saat ini file TMP ini ada berkenaan dengan informasi gambar yang kita perlu simpan, sehingga di sini kita eh, tambahkan properti yang ini tadi. Namanya adalah tmp underscore name. Gitu ya. tmp underscore name. Oh, kalau nggak pengen salah, ini bisa di copy gitu ya. Karena kalau ngetiknya salah, nanti juga error gitu. Jadi, lebih baik copy paste. Nah, seperti itu. Sekarang berarti kita sudah memiliki satu buah variabel bernama file tmp yang berisi informasi dari sumber gambar atau resource gambar gitu ya. Oke, lanjut. Ini saya hapus lagi karena udah nggak diperlukan. Nah, setelah itu ya kita perlu menentukan di mana kita akan mengupload gambar itu nantinya di project kita. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ya, struktur dari project kita kan seperti ini nih. Project utamanya adalah folder jwd_11. Lalu di situ ada subfolder bernama JS, ada subfolder bernama CSS, dan seterusnya. Dan kita ingin semua gambar itu juga diupload di folder yang sama gitu, nggak mencar-mencar nanti gambarnya gitu. Oleh karena itu kita perlu buat sebuah folder khusus di sini. Misalkan jadi kita tambahkan new folder gitu ya. Klik di JWD-nya, lalu new folder, lalu kita tambahkan di sini misalkan upload. Nah, kenapa nggak gambar sih, Pak? Kok upload gitu ya. Nanti ada juga gambar. Kalau gambar itu kan untuk gambar-gambar yang memang dia ditampilkan di website, tapi bukan dari hasil proses upload kan gitu ya. Misalkan gambar banner, gambar icon, nah itu bagusnya memang di folder tersendiri. Misalkan images gitu ya biasanya.
Jadi sekali lagi kita bedakan ya. Image ini adalah untuk gambar-gambar yang diperlukan untuk di websitenya, seperti gambar banner, icon. Nah, sedangkan upload ini ya mungkin saja berisi gambar juga, tetapi khusus gambar yang dihasilkan dari proses upload ya. Itu. Oke, berikutnya em, berikutnya kita kembali ke sini ya, teman-teman. Nah, kita ingin menyimpan informasi direktori tempat kita mengupload gambar. Oleh karena itu, kita tambahkan sebuah variabel dolar, namanya adalah upload dir misalkan ya. Upload dir. Nah, upload dir ini kita beri nama sesuai dengan direktori yang udah kita siapkan, yaitu bernama upload. Nah, gitu ya. Jadi ini benar-benar disesuaikan. Jika teman-teman menggunakan nama yang berbeda, ya sesuaikanlah di sini. Misalkan di unggah gitu ya, berarti di sini unggah. Ya. Dan seterusnya, silakan disesuaikan. Kalau memang teman-teman menggunakan penamaan yang berbeda. Nah, berikutnya informasi apa lagi sih yang kita butuhin untuk bisa kita siapkan terlebih dahulu? Tentunya adalah informasi yang berkenaan dengan nama file tadi ya. Nama file yang kita pilih, yang di sini tadi, ketika kita memilih gitu ya. Nah, nama filenya kan ada di sini. Nah, inilah yang harus kita bisa dapatkan. Nah, itulah yang harus kita siapin berikutnya. Berarti kita menyiapkan satu buah variabel baru bernama nama file misalnya. Nama file. Nah, nama file ini didapatkan di mana teman-teman? Masih ingat nggak tadi saya sudah tunjukin? Ya, eh kalau tadi sudah dihapus ya. Bisa tampilin lagi. Nggak usah deh. Ya. Tadi saya sudah menunjukkan di sini tadi ada nama gitu ya, selain TMP file gitu ya. Nah, nama file itu bisa kita dapatkan di situ. Ininya depannya sama gitu ya. Hanya saja atributnya yang berbeda. Atributnya itu bernama name. Nama name gitu. Nah, tetapi ini nggak cukup dengan seperti ini, teman-teman. Nah, kita harus nambahkan sebuah function bernama path info. Path info. Nah, ini path info. Kalau kita apa namanya, jadi as dollar file nama ini ada di dalam sebuah function bernama path info. Lalu kita tambahkan di sini path info file name, gitu ya. Nah, jadi kita sekarang sudah memiliki sebuah variabel bernama nama file, di mana variabel ini berisi informasi yang berkenaan dengan nama file yang kita pilih atau nama gambar yang kita pilih. Nah, untuk memastikannya kita seperti tadi ya, kita lakukan proses debug dengan menampilkan ke monitor, ke layar nama filenya. Benar nggak sih nama filenya muncul gitu? Karena jika nama filenya belum muncul, nanti proses selanjutnya bisa bermasalah. Oke, kita simpan. eh Simpan semuanya, save ya. Lalu kita kembali lagi ke sini. Ya, terpilih. Misalkan kita memilih nama yang berbeda sekarang, misalkan nama mana ya? Udah nih, company logo aja lagi ya. Lalu kita tekan tombol insert. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nama company logo ya. Berarti berhasil ya, teman-teman. Coba dengan yang lain, benar nggak? Misalkan my company. Seharusnya kita mendapatkan juga nama my company. My company. Pak, kok beda? Oh, bedanya di mana? Sama. Beda, Pak. Kalau di yang di depan itu ada extensionnya.
Kalau yang tampil di situ nggak ada extension ya gitu. Oh, di sini ada extension ya tuh. Ya. Nah, di sini nggak ada. Nah, nanti bermasalah nggak? Ya, bermasalah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus menyiapkan sebuah variabel yang lain yang bisa menyimpan extension. Oke, langsung ya kita siapin variabel tersebut untuk menyimpan extension dari file yang kita pilih. Extension, ekstensi gitu ya. Nah, ini sama path info. Kalau di sini juga sama dolar files, lalu file, lalu name, gitu ya. Hanya saja di bagian sini ya di parameter keduanya yang berbeda teman-teman. Path info extension. Nah, seperti itu ya. Jadi yang membedakan dari bagian parameter yang kedua, ini adalah parameter yang pertama, ini parameter yang kedua. Nah, setiap parameter tersebut dipisahkan oleh koma. Jadi yang membedakan adalah di bagian parameter kedua. Kalau untuk mendapatkan nama file, kita menggunakan path info file name. Kalau untuk mendapatkan extension, kita menggunakan path info extension. Sama hal dengan yang tadi ya, kita ingin pastikan apakah extensionnya bisa berhasil kita dapatkan dengan menampilkannya di layar sini. Ya, simpan. Oke, kita simpan ya teman-teman, lalu kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi, kita refresh dari awal biar nggak ada kesalahan. Terus ya, lalu kita pilih yang My Company, ini PNG, nanti harusnya hasilnya adalah PNG gitu ya. Set, satu PNG berhasil ya. Sayangnya saya nggak ada stok gambar yang lain ya, semuanya PNG. Yang lain ya. PNG juga, ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ya, prinsipnya kita udah berhasil mendapatkan extensionnya. Nah, berikutnya, setelah kita berhasil mendapatkan extensionnya, kita ingin mencoba mengupload gambar tersebut, teman-teman. Ya, kita ingin mencoba mengupload gambar tersebut. Namun sebelumnya, kita ingin uh, menambahkan sebuah baris kode gitu ya, untuk menghindari uh, gambar tersebut terreplace. Jadi gini ya, maksudnya terreplace itu gini. Misalkan tadi, misalkan tadi kita mengupload gambar bernama My Company ya untuk sebuah produk tertentu gitu misalkan ya. Nah, suatu saat dan ini berhasil terupload misalkan. Suatu saat ketika kita ingin mengupload nama yang sama, maka gambar yang lain ya, yang lama itu akan terreplace, tergantikan. Padahal kan mungkin saja ada gambar yang berbeda tapi namanya sama kan ya. Nah, kita tidak ingin dong gambar-gambar kita yang sudah ada di replace gitu. Nanti ada beberapa informasi nggak ada gambarnya karena sudah terreplace gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus melakukan sebuah mekanisme agar gambar dengan nama yang sama jangan disimpan dengan nama yang sama gitu. Jangan di-replace, tapi dengan menambahkan informasi tambahan di belakangnya agar walaupun kita walaupun kita apa namanya memilih gambar yang sama, gambar tersebut tidak akan ter-replace. Itu maksudnya ya, teman. Oke ya, itu akan kita lakukan. Mudah-mudahan paham maksudnya ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita akan melakukan proses perulangan. Namun sebelum melakukan proses perulangan, kita akan menyiapkan sebuah variabel bernama increment gitu ya. Increment.
Increment ini akan dimulai dengan nilai 0, gitu ya. Nah, lalu kita ketikkan di sini dolar minim sama dengan, nanti saya jelasin ini maksudnya apa. Nah, di sini kita punya sebuah variabel namanya nama file yang tadi sudah kita siapkan yang ada di atas itu ya. Lalu kita ingin concatenate ya, kita ingin concatenate variabel dengan simbol titik tersebut ya. Lalu ini adalah untuk menambahkan extensionnya. Karena extension kan sebelum ditambahin ada tanda titik gitu ya. Nah, lalu kita tambahkan dengan variabel extension. Jadi nama file dot extension nantinya kayak gitu. Kalau kita tekan, kita tutup di sini. Jadi kita punya variabel bernama pname. Dan lalu kita akan melakukan proses perulangan di sini while, ya, while. Lalu di sini kita tulis is file upload dir. Tadi kan kita memiliki direktori bernama upload dir gitu. Bisa jelaskan ini ya. Nah, saya selesaikan dulu penulisannya. Rename. Lalu kurung kurawal buka dan kurung kurawal. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Misalkan kita sudah memiliki menyimpan nama file kita di variabel bernama dolar $pname gitu ya. Dan kita cek di lokasi tempat kita mengupload data, mengupload foto. Is file itu artinya jika ditemukan nama yang sama. Is file. Jika ditemukan nama yang sama dengan nama PNAME, berarti sudah ada ya. Kalau sudah ada, maka kita lakukan apa gitu maksudnya. Jadi kita lakukan proses perulangan tersebut sampai nggak ketemu nama yang sama. Nah, apa yang kita lakukan? Incrementnya kita tambahkan, ya. Lalu kita, oh sorry, lalu kita edit variabel rename kita, gitu ya, seperti ini. Nama file, lalu kita tambahkan dengan incrementnya. Lar increment. Lalu dengan tambahkan lagi ekstensinya. Dolar extension. Nah, seperti itu. Jadi nama filenya kita tambahkan dulu dengan hasil penambahan increment ya biar untuk membedakan dengan file yang sudah ada yang lain. Jadi kalau yang ada misal tadi namanya logo perusahaan atau company logo, maka dengan ada increment ini jadi company logo satu kayak gitu ya. Jadi bukan hanya company logo saja tapi ada company logo satu dengan penambahan increment. Lalu tambahkan lagi extensionnya. Itu adalah untuk tadi format dari file gambarnya. PNG kah, JPG kah, dan seterusnya. Nah, setelah itu, barulah kita bisa melakukan proses upload ya, dengan menggunakan perintah move uploaded file. Sini kita membutuhkan tadi informasi resource gambar yang sudah kita simpan dalam sebuah variabel bernama file tmp. Lalu tambahkan lagi dengan informasi directory, yaitu upload dir kan ya, nama directory kita. Lalu kita tambahkan dengan nama file ya. Nama file kita ada di pname. Seperti itu. Ya. Nah, kita coba dulu ya untuk memastikan nggak ada yang error.
Nah, ini kita die dulu aja. Ya, biar nanti nggak lakukan proses insert ke database. Yang penting upload, tapi dia nggak insert ke database. Itu maksudnya. Jadi ketika sudah sampai sini, dia selesai. Nggak melanjutkan proses insert ke database. Kita hanya ingin fokuskan bahwa gambarnya upload dulu apa enggak gitu ya. Ya, pastikan semuanya sudah tersimpan. Lalu kita eh, balik ke sini. Kita lihat choose file. Lalu misalkan my company ini kita pilih. Lalu kita insert. Ya, kita lihat di eh, programnya di bagian upload. Oke, udah masuk ya teman-teman. Jadi mycompany.png sudah ada. Nah, kalau kita ingin lihat di SAM-nya juga harusnya sama, udah ada gitu ya. Kita lihat di sini C, SAM, lalu htdoc, tadi apa namanya JWD11 ya, lalu upload. Nah itu nama gambarnya. Nah sekarang kita coba lagi ya, apakah benar nggak ke replace? Tadi kan kita melakukan proses ini tuh biar nggak ke replace ya. Kita coba lagi ya teman-teman, upload dengan gambar yang sama. Upload dengan gambar yang sama, harusnya gambarnya jadi tetap gambarnya harusnya ada dua gitu. Yang lamanya nggak terreplace dan gambarnya sama, tetapi nanti ada extension yang beda gitu. Ada increment yang beda. Nah, kita pilih yang sama ini ya. Lalu kita insert. Lalu kita lihat di situ. Nah, itu ya. Walaupun gambarnya sama, tetapi dia akan menyimpannya dengan nama yang berbeda, itu My Company. Yang keduanya adalah My Company 1. Ya. Nah, angka 1 itu dapat diakibatkan dari mana? Dari sini, proses increment ini. Dia melihat nama file yang sama, is file. Ya, kalau sama, dia akan menambahkan digit belakangnya 1. Ya, seperti itu. Kita coba lagi nih. Ya, kita coba lagi dengan nama yang sama. Harusnya menjadi 2 gitu ya. Harusnya menjadi yang kedua sekarang. Kita lihat lagi. Nah, itu ya. My Company 2. Ya, karena di perulangan yang pertama dia nemuin yang sama, My Company. Lalu perulangan yang kedua, nemu lagi yang sama, My Company 1. Dia perulangan lagi yang ketiga, baru nggak sama. Oke, ini maksud dari baris program yang ini, gitu ya. Oke, sekarang eh, kita bisa bisa lanjutkan ke proses me, apa namanya? Menginput ke database. Karena kalau kita lihat di database kita, teman-teman, itu belum ada satupun yang diinsertkan ke database kita. Lihat tuh ya, di database kita masih kosong fotonya. Ya. Dan belum ada juga yang nambah di sini. Karena tadi kita, kita apa namanya kita daikan di sini, dia nggak melanjutkan eksekusi ke bawahnya gitu. Nah sekarang harus kita pikirkan bagaimana agar informasi tersebut bisa tersimpan juga ke database. Langkah pertama ya tentu DAI-nya ini kita lepas dulu gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke perintah SQL insert tuh gimana sih? Nah, ini kan perintahnya udah ada di sini ya. Insert into kategori barang. Jadi kategori barang itu kan nama tabelnya. Dan ini nama-nama kolomnya nih, teman-teman. Ada kode kategori, ada nama kategori, ada keterangan. Nah, kasus kita sekarang kan ada satu kolom baru yang kita ingin tambahkan yaitu foto. Nah, berarti di sini tambahin nih teman-teman foto. Ya. Jadi ada satu buah field baru yang ingin kita tambahkan untuk menginput fotonya. Ini adalah untuk kode, ini adalah untuk nama, dan ini adalah untuk keterangan. Sedangkan fotonya belum. Nah, sehingga fotonya harus kita sisipkan di sini. Nah, di sini kan kita sisipin. Nah, gitu. Polanya sama. Nah, kita dapetin dari informasi mana? Ini dong ya, dollar piname. Jadi si namanya itu ada di situ. Itu nama yang terbaru yang tadi udah di-increment-incrementkan itu ya, teman-teman. Dollar piname. Nah, seperti itu. Kita coba ya, apakah kita berhasil menginputkan eh, informasi ini gitu ya. Kita simpan dulu semuanya, save all. Lalu kita kembali ke sini gitu ya. Kita lihat di sini, kita baru punya 3 buah data.
ya. FA yang belum ada, FA berapa ya? FA 003 belum ada ya. Kita buat yuk. FA 003. FA 003. Nama kategorinya misalkan kategorinya desain grafis gitu ya, desain desain gambar gitu ya. Lalu kita pilih nih, misalkan company logo. Logo di sini keterangannya desain logo perusahaan, ya. Nah, kita ingin ketika kita menekan tombol insert eh, tersimpan di database. Nah, lihat ya teman-teman, ini sudah tersimpan nih. Ada informasi baru, ya. Desain gambar, desain logo perusahaan. Nah, ini kepotong ya. Ya karena hanya 6 digit. Saya harusnya tadinya masukinnya FA 003 ya tadi kebanyakan itu digit. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Tetapi kok fotonya belum ya? Karena kalau foto ini memang belum kita tampilkan di image-nya. Tapi yang bisa kita cek adalah di bagian database ini. Apakah sudah masuk? Nah, kita lihat di situ ya. Sudah masuk teman-teman. Company logo.png. Oke, jadi proses penyimpanannya itu sudah berhasil tersimpan ke database dan gambarnya pun sudah berhasil terupload ke sini. Lihat tuh, company logo.png. Nah, sampai sini proses insertnya sudah selesai. Ya, jadi kalau kita lihat di modul mana sih? Nah, di modul ini ya teman-teman, tugas kita di bagian create sudah berhasil. Yang belum di bagian mana teman-teman? Yang belum di bagian read-nya. Read itu apa? Menampilkannya ya. Karena walaupun di sini kita sudah berhasil melakukan insert ke database, kita belum menampilkan gambarnya kan di sini. Gitu ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan berikutnya. Ya. Hmm, Apa kita coba lagi beberapa ya? Kita coba lagi beberapa tadi biar nanti tampil gambarnya itu ada langsung beberapa gitu. Nah, tadi FA 003 itu kepanjangan 0 digitnya. Karena kita hanya punya 6 digit nih di bagian kode kategori, jadi jangan sampai lebih dari 6 digit. Misalkan ini, ya ini kan 6 digit nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, karena kalau lebih dari 6, kepotong tuh. Nah, nama kategorinya misalkan adalah eh apa ya? Barang eh, kategorinya adalah soft soft file gitu ya. Soft file berbentuk file gambar. Ah, ya, di sini juga kita terus fotonya yang ini, misalkan yang my company gitu ya. Kalau di sini adalah logo perusahaan menggunakan Adobe apa ini, Adobe Illustrator misalkan. Ya, nah kita insert. Nah itu sekarang tersimpannya nggak ada yang kepotong karena digitnya udah sesuai. Nah kita lihat lagi di bagian sininya apakah my company ya di situ ada. Lalu kita lihat di sini di database di browse refresh ya. My company 3 sudah berhasil diinputkan. Oke, nah sekarang setelah kita memiliki beberapa contoh baris yang sudah ada logonya, tinggal kita tampilkan ya. Kita tampilkan di untuk menyelesaikan fungsi read-nya ya, read atau membaca. Ya berarti kita kembali ke
Kembali ke index.php ya. Kita lihat, hanya saja sekarang fokusnya bukan lagi di post. Kalau post itu untuk merespon hasil klik pada submit di form, ya. Yang tadi ini semua kita lakukan di post ya. Nah, untuk menampilkan gambar itu di bagian sini teman-teman. Nah, sini tadi yang tambahkan gambar itu. Itu di bagian get ya, dan di post. Karena postnya itu berakhir sampai ini kan di sini nih. If post itu berakhirnya di sini teman-teman. Nah, ini akhir dari if post. Jadi di luar ini itu bukan bagian dari post, tapi bagian dari metode yang lain yaitu get. Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita akan panggil di sini teman-teman. Ya, nah, tinggal eh, upload kan gitu ya. Upload. Karena folder kita ada di upload ya teman-teman di sini. Upload lalu begini dan tambahkan kode PHP ya. PHP itu. Echo. Apa yang diekokan? Yang diekokan itu ya seperti halnya ini dolar dolar row lalu foto. Karena nama field kita adalah lihat lihat hasilnya ya. Simpan kalau kembali ke sini. Nah, itu dia muncul gambarnya teman-teman. Kita sekarang sudah berhasil melakukan read-nya juga ya, baik itu read dan insert-nya sudah berhasil. Nah, itu ya mungkin teman-teman yang bisa sampaikan perihal dengan perihal materi kita tentang create dan read. Create-nya itu untuk menambahkan upload gambar dan read-nya itu untuk eh, menampilkan. Nah, hanya saja mungkin eh, ada beberapa gambar, ada beberapa field atau rows gitu ya, baris data yang belum ada gambarnya. Karena memang ini kebetulan 3 buah data yang ini sudah ada ketika memang kita belum membuat fitur ya, insert gitu ya. Nah, lalu ini bisa tetap kita tampilkan gambarnya nanti dengan cara mengedit gitu ya. Nah, hanya saja memang fitur editnya, fitur edit untuk mengupload gambarnya yang belum kita buat. Nah, itu nanti ada di pertemuan berikutnya. Kita lihat ya, coba pertemuan berikutnya pasti membahas tentang edit gitu ya. Kita lihat di ini di pertemuan terakhir, yang bukan di ya terakhir tapi part ke-1 gitu ya. Nanti kita akan bahas ini setelah teman-teman presentasi. Nanti ya update dan delete. Kita bahas sekarang juga waktunya nggak cukup, tinggal sekitar 15 menit atau 10 menit. Nah, jika halaman ini menjadi semakin sempit gitu ya, teman-teman bisa memperlebar tentunya halaman ini ya dengan eh, ke mana? Ke style.css kita ya. Kira-kira apa yang harus diedit teman-teman? Kita lihat di bagian sini dulu, di bagian indeks tentunya. Kita lihat yang membentuk tampilan ini adalah kontainer ya kalau nggak salah. Ya, lebarnya hanya sekian. Kita lihat di kontainer kita ya. Kita lihat di bagian body, nah iya. Ada sebuah kelas, bernama container dan my container. Nah, itulah kemungkinan kelas-kelas yang harus kita atur
panjang ya. Jadi di bagian style sini kita lihat di bagian style my content. Nah itu width-nya bisa kita atur ya. Di situ width-nya hanya berapa? 700 pixel. Coba kalau kita atur agak sedikit lebih panjang, misalkan 900, apakah dia akan merubah lebar dari kontainer kita? Hmm, my container. Nah itu ya, sekarang menjadi sedikit lebih lebar gitu ya. Silakan teman-teman atur ya. Jadi eh, lebarnya seperti itu. Dan lebar tabelnya akan menyesuaikan dengan lebar dari width containernya. Karena tabelnya diatur menjadi lebarnya 100%. Oke, nah berikutnya. Hmm, ini kayaknya masih ada yang dua baris. 24 biasanya. Lebar website itu ya. Nah, seperti itu ya. Saya rasa ini cukup. Sudah lebarnya sudah cukup ya. Nah, di sini semuanya sudah satu baris. Iya, tinggal ini aja. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Nah, coba chat di chat ini. Chat. Oh, absen ya. Silakan absen teman-teman. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Persiapan proyeknya gimana? Ada yang bisa cerita sedikit tentang proyeknya? Hanya tinggal sisa 1 minggu. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Nanti sekali lagi teman-teman persiapkan presentasinya. Siapa yang pertama eh, mempresentasikan di kelompoknya, ya silakan dibagi tugas-tugasnya. Ada yang mempresentasikan tentang HTML-nya, ada yang mempresentasikan tentang CSS-nya, ada yang mempresentasikan Bootstrap, ada yang mempresentasikan struktur dari database-nya. Ya, silakan yang penting semuanya kena 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 bagian untuk presentasi ya, jangan sendirian. Ya, mohon maaf. Saya lihat chatnya dulu ya. Ada yang bertanya. Presentasi kah semua kelompok? Iya, semua kelompok. Semua kelompok harus presentasi karena itu yang diinginkan oleh bapak-bapak dari Kominfo. Nah, presentasinya per kelompok. Ya nanti teman-teman akan eh, akan diatur untuk bisa presentasi gitu. Nanti ada admin yang bisa mengizinkan teman-teman untuk bisa share screen gitu ya. Nah, tentu nanti waktu presentasinya agar bisa semuanya ke bagian presentasi ya dibatasi waktunya gitu kan ya nggak perlu terlalu lama. Jadi ya efektif aja lah. Misalkan kita kan punya 6 kelompok ya, 6 atau ya bagi 5, ya sekitar 6 kelompok itu kalau misalkan masing-masing kelompok itu 10 menit, ya berarti 1 jam ya. Jadi kalau masing-masing 15 menit ya mungkin cukup waktunya gitu. Kapan presentasinya? Minggu depan, hari Senin. Kalau nggak Selasa ya. Persiapkan aja untuk Senin gitu. Kalau memang Senin nggak ada perubahan jadwal ya berarti Senin. Gitu. Ketika nanti bentrok, misalkan Selasa. Berarti Selasa deh ya. Ini Selasa teman-teman. Kemungkinan besarnya Selasa. Karena Senin itu banyak dari kami yang sudah aktif mengajar reguler gitu ya. Kelas sore. Bentrok jadwalnya ya. Karena ini udah ada KBM, udah berjalan KBM-nya. Kemungkinan sih Selasa. Seperti halnya kemarin, Senin kemarin kan juga diundur ya. Karena memang pada bentrok sudah ada yang mengajar KBM gitu. Sehingga Selasa kemungkinan teman-teman presentasi. Kemungkinan besarnya hari Selasa. Ada lagi yang ditanyakan? Yang perlu teman-teman siapkan ya, siapkan materi presentasinya. Materinya itu ya demokan website yang dibuat ya.
maksimal 15 menit. Oh, sudah ada nggak apa-apa. Sudah ada nggak apa-apa, Mas. Ya, sudah ada nggak apa-apa, nggak perlu dikosongin. Karena kan itu disebutnya data dummy gitu ya, biar biar bagus tampilannya. Tapi nanti kan juga teman-teman bisa presentasi cara inputnya, lalu cara menampilkan data yang sudah terinput, ya bisa lah. Yang nggak perlu dikosongin kok. Ya. Silakan teman-teman eksperimen dulu menggunakan data-data yang sudah ada, ya, yang sudah ada itu dipresentasikan aja, nggak perlu di riset ulang gitu, nggak perlu, nggak apa-apa. Semakin ada datanya kan semakin terlihat bagus websitenya daripada kosong. Ya kalau bisa ada fitur upload gambar yang seperti teman-teman sudah pelajari sekarang gitu ya, terlogin dan seterusnya, semakin lengkap ya semakin bagus. Dan kalau teman-teman berusaha membuat lengkap juga nanti kan pas uji kompetensinya teman-teman akan lebih mudah ya karena sudah teman-teman coba-coba semuanya. Dan itu bisa menjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Jadi minggu depan hari Selasa semuanya harus hadir ya. Yang nggak hadir yang nggak dapat nilai gitu ya konsekuensinya. Semuanya harus hadir, presentasikan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kami gitu ya. Dan kemungkinan eh, pertanyaan tersebut mudah kalau teman-teman memang mengerjakannya sendiri. Gitu. Saya yakin pertanyaannya mudah kalau memang teman-teman menguasai materi yang teman-teman atau proyek yang teman-teman buat. Gitu. Ada yang susah kok pertanyaan. Lagi kalau teman-teman ngerjain proyeknya itu ngerjain sendiri. Dan itu juga nanti ya hal-hal yang akan teman-teman eh, uji apa teman-teman dapatkan ketika uji kompetensi gitu ya. Sekalian latihan uji kompetensi. Ya, bagi yang sudah siap-siap untuk presentasi yang belum ada fitur upload gambarnya tambahin dulu fitur upload gambarnya karena udah dijelasin. Gampang kan ya? Gampang banget. Jika videonya saya upload, sambil nanti saya cek LMS-nya ya teman-teman. LMS-nya juga kadang-kadang gitu. Ada lagi kah yang ingin tanyakan? Udah berapa persen? Coba eh, ditulis di chat berapa persen progres proyeknya. Ayo, ketua kelompoknya. Saya pengen tahu berapa persen progresnya. Jangan sampai belum sama sekali loh, waktunya udah mepet ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin tanyakan kembali, kita bisa akhiri sesi pertemuan kali ini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, silakan teman-teman nyalakan webcamnya. Saya stop share dulu. Nyalakan webcamnya. Ya, kita akan foto bersama ya sebagai bukti kehadiran yang akan dikirim ke info pusat. Ya. Kita bisa atur dulu full screen. Lalu, nah kalau nanti project akhir ya semuanya harus full nih. Biasanya kalau udah Zoom kayak gini, yang bertahan cuma beberapa orang aja. Nanti harus datang semua ya. Jadi diusahakan nanti mungkin ketua kelompoknya bisa informasikan ke anggotanya untuk minggu depan hari Selasa semuanya wajib hadir ya. Ya, itu menentukan kelulusan teman-teman wajib hadir untuk mempresentasikan. Ya, tolong diupayakan. Siapin dulu kuotanya. Ya, tinggal sehari lagi kok ya. Diusahakin lah satu hari lagi terakhir itu. Ya. Dari awal sampai akhir teman-teman semuanya online di Zoom untuk mempresentasikan. Oke, siap-siap. Kita screenshot dulu. Nah, oke. Sebentar saya simpan dulu ke PowerPoint. Oh,
Oke, sudah selesai. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan ya. Tetap semangat ya. Silakan diselesaikan tugas-tugasnya dan fitur-fiturnya dilengkapi selengkap-lengkapnya. Siapkan presentasinya dan mudah-mudahan teman-teman bisa tetap kompak ya bersama timnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.